Jumpa lagi di Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Saya kira kita maklum bersama bahwa kehadiran Ibu Risma sebagai Menteri Sosial yang baru itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan semua pihak. Tapi perilaku-perilaku ketika beliau menjadi wali kota di Surabaya, itulah yang kemudian menjadi diskursus ketika dia melakukan hal yang sama di Jakarta. Ini yang ingin saya bahas, apa sih tugas wali kota dan apa itu tugas menteri. Baik. Jadi wali kota itu dipilih oleh rakyat. Ya, Ibu Risma dipilih oleh rakyat Surabaya dan dia berhasil mendapatkan suara yang terbanyak sehingga dia menjadi wali kota Surabaya. Yang kedua, kemudian Presiden Jokowi mengangkat beliau menjadi Menteri Sosial, menggantikan Menteri Sosial yang lama yang kini sedang bermasalah dengan KPK. Ingin jelaskan dari awal, apa sih sesungguhnya tugas wali kota dan tugas menteri. Jadi pada dasarnya, pada prinsipnya, wali kota itu bertugas mengurus rakyat. Quote and quote, wali kota itu sekali lagi mengurus rakyat supaya punya rasa aman, punya lalu lintas tertib, kemudian tidak kekurangan stok bahan makanan, harga-harga terjangkau, sekolah berjalan dengan baik, kesehatan masyarakat warga bagus ya. Jadi yang diurus itu rakyat. Ya begitulah yang disebut mayor itu. Sedangkan gubernur lebih kepada pembangunan fisik. Ya, bukan dilarang wali kota membangun fisik, tapi orientasi pembangunan fisik harus dalam rangka untuk melayani kepentingan rakyat, warga. Nah, kemudian apa tugas daripada seorang menteri? Kalau wali kota diangkat dipilih oleh rakyat, kalau menteri dipilih oleh presiden. Kenapa? Karena presiden mempercayakan kepada Ibu Risma untuk menerjemahkan program-program kerja yang dijanjikan presiden kepada rakyat di bidang sosial. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Ibu Risma adalah memahami konsep program kerja Presiden Jokowi di bidang sosial. Jadi ke bantar sungai, Ciliwung, ke bawah jembatan, kolong jembatan, itu saya kira itu tugas kepala subseksi dinas dinas sosial, gitu, bukan tugas menteri. Nah, jadi sekali lagi, menteri adalah harus memahami program kerja presiden karena itu adalah sakral, karena itu adalah janji kepada rakyat. Jadi, apa yang harus dikerjakan oleh Ibu Risma? Dia harus datang ke presiden, konsultasi dengan presiden. What do you want, Mr. President? Kemudian jangan karena diangkat ditunjuk oleh presiden, merasa bahwa dia itu mampu melaksanakan tugas-tugas. Bukan di situ. Karena apa? Dirjen-dirjen yang ada di Kementerian Sosial itu sudah puluhan tahun dia bekerja di situ. Tiap hari urusan sosial, tiap hari dia kolaborasi, berkoordinasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan tingkat provinsi, dengan tingkat kementerian. Jadi mereka sudah punya keahlian di situ. Dia punya wawasan tentang masalah-masalah sosial yang sudah lama dia mengetahui. Dia disekolahkan ke luar negeri untuk membahas masalah sosial. Kemudian dia kerjasama dengan beberapa negara. Jadi memang sudah hebat. Nah, kehadiran Ibu Risma di Kementerian Sosial bukan ngajarin orang kementerian di sana. Ya mereka udah hebat. Harus dioptimalkan kemampuan mereka itu untuk melaksanakan program Jokowi di bidang sosial. Apa yang harus dikerjakan? Ya sudah barang tentu menteri yang dulu juga karena itu ditunjuk oleh Jokowi dan melaksanakan programnya Jokowi, ya itu dilanjutkan saja yang bagusnya karena itu juga memang konsepnya dari Jokowi. Ya, dia sudah mengikuti rapat kabinet, arahan-arahan kabinet itu ya pikirannya Jokowi. Dia lanjutkan di situ, ya kurangnya ditambah gitu. Yang jeleknya diperbaiki, ya jangan mengajarin orang-orang Kementerian Sosial jadi kumuh begitu, pergi belusukan kemana-mana. Ya. Jadi orang yang setingkat menteri yang awal kerjanya belusukan
Itu artinya dia tidak punya konsep, dia tidak punya visi, dia tidak paham what to do. Nah, tinggal sekarang pilihan Ibu Risma itu ya, apakah condong kepada rakyat yang memilihnya sebagai amanat, dia harus menyelesaikan tugas 5 tahun ya, atau Ibu kemudian menunda menjadi wali kota dan konsentrasi menjadi menteri karena ingin menerima amanah dari seorang Jokowi. Itu pilihan, karena dua-duanya itu nggak boleh, dilarang menurut undang-undang. Dilarang menurut undang-undang tentang undang-undang otonomi daerah kalau nggak, dan dilarang tentang undang-undang kementerian. Jadi kalau dirangkap jabatan itu dua undang-undang yang dilarang. Tidak perlu mendengar dari Pak Jokowi kalau dia sudah merestui, karena itu juga statement yang salah kalau merestui seorang menteri menjabat 2 jabatan sebagai wali kota dan sekaligus sebagai kementerian. Nanti akhirnya jadi wali kota nggak bener, jadi menteri juga nggak bener. Seperti kemarin kan baru hujan beberapa jam banjir. Sebagai catatan dari saya untuk Ibu bahwa persoalan-persoalan sosial ini adalah produk dari kebijakan pemerintah. Mereka adalah kelompok yang termarginalkan. Jadi apa yang harus Ibu lakukan? Dicek itu APBN itu, ngomong sama Sri Mulyani, ngomong sama Bappenas, dan ngomong sama kementerian-kementerian terkait supaya bentuk atau wujud GBHN itu yang berorientasi juga menyelesaikan masalah-masalah sosial di Indonesia itu.